Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya terdengar hanya laki-laki. Kayaknya perempuannya nggak ada. Tak ulangi lagi, cocoklah itu. Sesuai dengan kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pengayom. Jangan sampai suaranya kalah dengan perempuan. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'wat, rafi'us samawat, wa munazzilul ayat, ilahuna wa khaliquna wa raziquna wa laysa lana rabbun siwak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Dewan Asatidz Al-Mukarram Al-Ustaz Fakhrul Razi dan para asatidz yang lainnya dan juga para asatidzat yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan juga kepada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya tidak menyangka bakal reuni dan ketemu, karena tahun 98 saya juga sekolah di MAN 1 Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini saya sangat tersanjung dan beruntung bisa bersama dengan adik-adik sekalian, orang-orang yang hebat, orang-orang yang Allah pilih menjadi orang hebat, dan mudah-mudahan kehebatan kita ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita pada malam hari ini peranan santri hafidz Quran dalam penguatan moderasi beragama. Ikhwan, adik-adik yang laki-laki, apa perbedaannya hafidz dengan hamil? Ya, ada yang tahu? Hafidz dengan hamil. Ya, oke. Yang akhwat, coba apa perbedaannya hafidz dengan hamil?
Ada yang hamil? Baik, saya jelaskan. Hafizul Quran adalah orang yang hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran hanya sekedar hafal. Tapi kalau hamil, orang hamil itu kan nggak mungkin ditinggalkan di rumah, pasti dibawa kemana? Jadi hamil Quran itu dia membawa Quran itu kemana-mana, lafzan atau makna. Ya. Kemudian juga dia mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang disebut dengan hamilul Quran. Agak serius sedikit. Ini sangat penting. Setidaknya ada 3 interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran. Ya, ada 3 interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah tilawatuhu haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Membaca Al-Quran hukumnya, membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar hukumnya wajib. Mantap. Kata Imam Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim, man lam yusahhih al-Quran athim, li'annahu bihi al-ilahu anzala, wa hakadha minhu ilayna wasala, wa huwa aidan hilyatu tilawati, dan seterusnya. Intinya ya, ketika membaca Al-Quran harus dengan bacaan yang benar. Jadi baca bukan hanya untuk diri sendiri, tapi membaca untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Bagaimana bacaan kita ini bisa berpengaruh kepada orang lain? Kalau sifatul hurufnya, ya, kemudian makharijul hurufnya, ahkamut tajwidnya mantap, ya, ditambah juga suaranya juga yang bagus, insya Allah orang akan lebih tertarik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang bacaan Al-Qur'annya itu bagus, itu disertai malaikat terus. Ya. Lagi baca misalkan Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Enak kedengarannya, tapi kalau nggak salah, ya, orang juga kabur, nggak suka, ya. Misalkan ngaji, karena sudah saking hafalnya, itu bukan dapat pahala. Malah kata Imam Al-Jazari, fahuwa adim, dia akan mendapatkan dosa. Ya. Jadi yang pertama, ayo baguskan bacaan-bacaan kita, ya, ahkamut tajwidnya semuanya, perhatikan, ya. Berapa banyak orang-orang Indonesia yang belajar di Madinah, dia mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa. Di antaranya ada Imam Istiqlal, namanya Al-Ustaz Salim Ghazali. Coba search nanti di internet, ya, di YouTube. Ya, beliau ngaji di Maqari. Masya Allah, hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa. Dan banyak juga ustadz-ustadz yang lain. Ya, sekali lagi, jangan pernah bosan ketika kita belajar ilmu tajwid. Ya, karena itu adalah sumber, ya, salah satu sumber indahnya Al-Quran di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya,
at-tadabbur bil Quran. At-tadabbur bil Quran. Step yang kedua, interaksi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mentadabburi. Orang yang mentadabburi terlebih dahulu harus faham. Ya. Kayak misalkan gini, ada pengamen yang kita lagi mau makan di kafe, ya makanannya enak, lalu datang, ya orangnya rada bau, kemudian suaranya cempreng, gak enak kelihatan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Segera kasih duit supaya cepat pergi. Kan gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan suaranya bagus, cocok dengan kita paham, apalagi yang dinyanyikan, ya peristiwa masa lalu kita, tapi bukan yang menyakitkan ya. Kira-kira betah nggak? Betah. Kenapa betah? Karena faham. Kenapa faham? Karena menjiwai sampai dia menangis. Begitulah ya. Jadi kita diperintahkan untuk tadabbur. Umat Islam hari ini hanya cukup dengan bacaan bagus sudah cukup. Nah, itu salah. Ya. Seharusnya supaya kita itu faham maunya Allah kepada kita itu apa, maka kita harus memahami. Contohnya, bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam, ketika beliau melakukan hirasah, mendapatkan salah seorang warga yang membaca surah Tur, ya, membaca surah Tur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'. Langsung lemas mulai. Sesungguhnya siksa azab Tuhanmu pasti terjadi, dan tidak ada satupun yang bisa selamat dari azabnya. Dari saking Umar ini cintanya dengan Quran, tadabburnya tinggi dengan Al-Quran, langsung lemes mulai. Takut dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang enggak paham, dibacakan baca ayat-ayat azab, ya. Apalagi kelamaan, ya. Salat tarawih waladdallin. Amin. Cepat-cepat, kenapa? Karena wah ini kelamaan nih katanya, ya. Nah, tadabbur, maka sekali lagi tadabbur penting ya, mentadabbur Al-Quran. Misalkan dalam surah Qaf tadi ya, kita tadabburi betul ya, sehingga ada interaksi. Kita gini deh, kita ngomong dengan kawan kita, nggak nyambung, nggak connect, mau nggak berlama-lama? Mau nggak berlama-lama? Nggak mau, ya. Tapi kalau nyambung, apalagi cinta, ya, dari habis isya sampai subuh kurang nggak? Kurang. Pengamalan, ya, pengamalan. Iya. Ayo tumbuhkan rasa cinta itu meskipun terpaksa, ya, meskipun terpaksa. Fahami, berupaya memahami, ya, berupaya memahami. Misalkan dalam Al-Quran surah Qaf itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Kira-kira ketika dibacakan ayat yang seperti itu, takut nggak kira-kira? Takut nggak? Biasa aja. Nah, ini berarti ada yang bermasalah di situ, ya. Coba kalau yang tadabburnya kuat gitu ya, ketika dibacakan ayat ini langsung terbayang. Waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu
الجحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Pasti merinding, pasti nangis. Yang terbayang bagaimana nanti di akhir dari kehidupannya. Apakah saya ini termasuk orang yang selamat? Apakah orang yang celaka? Apakah pada waktu itu anak-anak saya, keluarga saya datang kemudian membacakan Al-Quran, mentalkin kita, atau cuek kepada kita, abai kepada kita? Karena amal-amal kita waktu hidup, kita belajar cuek kepada mereka. Bayangkan itu. Ya, ini bagian bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran itu begitu. Saya terutama di santri putri, anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, apalagi yang sudah mau selesai, itu mereka paham. Sembari mereka menghafalkan ayatnya, kemudian dihafalkan juga artinya. Jadi Masya Allah, ini anak ini Masya Allah luar biasa. Itu kita gemeter gitu, ngelihat anak yang seperti ini luar biasa. Ya, kita semua berpotensi untuk bisa, asalkan mau. Yang membuat nggak bisa itu karena tidak mau. Pernah suatu ketika adik-adik sekalian, salah seorang mahasiswa Indonesia di Mesir, ya, di Mesir, sekarang sudah jadi ustadz. Dulu dia hafid Al-Quran, kemudian dia selalu mengikut syekhnya, sholat di mana-mana. Nyampe suatu saat diajaklah oleh syekhnya yang semalam itu menghatamkan 5 juz, ya. Pernah sholat 5 juz? Belum, ya, ke Mesir nanti, ya, lanjutkan ke Mesir, ya. 5 juz, ya, baca 5 juz. Dia perhatikan, ya, kakek-kakek yang ada di sebelahnya dia ini kuat banget, khusyuk banget. Apa yang dibacakan oleh imam itu luar biasa, sampai nangis. Padahal badannya sudah rada-rada bungkuk begitu, ya, sudah rada-rada bungkuk. Sedangkan dia yang masih muda, belum nikah, ya, S1 di Mesir, ya, itu katanya gemeteran kakinya, ya, baca 5 juz di dalam sholat. Selesai sholat, kemudian anak ini bertanya kepada sang kakek ini, "Wahai kakek, saya perhatikan engkau ini kok kuat sekali. Saya ini hafal Al-Quran, saya ini jurusan tafsir di Al-Azhar, tapi saya nggak sekuat kakek. Kenapa kakek bisa kuat seperti ini?" Lalu sang kakek menjawab, "Ketahuilah wahai anakku, ya, kalau kita bersandar kepada otot kita, kepada kekuatan kita, niscaya kita tidak pernah kuat. Tapi aku selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah kuatkan aku." Masya Allah, ya, ayo sandarkan kepada Allah, ya, sandarkan kepada Allah. Apalagi proses menghafal, ya, proses menghafal itu memang orang yang hafal Al-Quran itu syaratnya tidak harus pintar, ya, tidak harus pintar. Yang pintar juga ada yang nggak selesai Qurannya, ya. Syarat Al-Quran bisa selesai 30 juz itu cuma satu syaratnya. Pengen tahu? Satu syaratnya. Apa syaratnya? Ya, bisa mengalahkan males. Ya, titik. Nggak ada koma. Ya. Siapa yang istiqomah selesai. Saya waktu di Kudus dulu, ya, beliau juga ternyata satu alma mater dengan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anaknya ngajinya terbata-bata, tapi masya Allah orang tidur dia nggak tidur, ya. Orang pada ngorok dia nggak ngorok, ngaji terus. Orang pada selesai hafalannya dia belum, ya.
Tapi akhirnya, endingnya dia hafal Al-Quran juga. Kenapa? Karena dia mau mengalahkan malas. Menghafalkan sih nggak bikin malas, murojaahnya yang bikin malas. Benar? Iya. Apalagi hanya tuntutan di sekolah gitu kan, selesai, nggak ada sisanya lagi. Jangan seperti itu, ya. Kalau kita ini mau betul-betul amanah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yuk jadikan Al-Qur'an itu jadikan Al-Qur'an itu teman baik kita. Dalam sebuah doa diajarkan, Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini menjadi teman. Tahu teman? Orang kalau galau ada temannya, kira-kira galaunya mending nggak? Mending. Ya, jadikan teman terbaik. Ya, teman terbaik itu bukan pacar. Pemuda, teman terbaik itu bukan pacar. Ya, katanya begini, santri sana bukan di sini. Ya, saya sudah 1 semester itu sudah menahan hawa nafsu. Ya, iya di pondok, di rumahnya beda lagi. Ya, gitu. Matikan itu. Matikan lampunya aja kali. Sudah, Ustaz? Bang, ada siapa nih? Sudah kayaknya, Ustaz? Iya, Sudah. Udah enggak apa. Lanjut. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Soalnya dari tadi belum ada iklannya, ya. Baik. Nyampe mana barusan? Nyampe mana tadi? Atau? Ya. Perhatikan, ya. Pacar itu belum tentu istri. Pacar itu belum tentu istri. Ya. Jangan berikan kasih sayang kalian itu kepada pacar. Tapi berikan kasih sayang kalian itu kepada istri, kepada suami. Kepada pacar sayang. Ya, giliran pada suami palak lu peang. Ini jangan, ya itu kembali, ya jangan seperti itu. Makanya dalam doa, saya lanjutkan lagi, dalam doa dinyatakan Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai teman kami. Ya, wa fil qabri mu'nisa, dan di dalam kuburan itu mu'nisa, ya, teman yang menyenangkan. Pernah suatu ketika ada salah seorang anak kecil yang datang ke majelisnya Syekh. Lalu suatu ketika anak kecil ini nggak datang lagi. Lalu Syekh bertanya, mana anak kecil itu? Ya, nggak datang Syekh karena dia lagi sakit. Ayo temenin saya ke rumahnya. Akhirnya diantar ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Syekhnya memberikan nasihat. Lalu dia menangis jadi-jadinya. Wahai anakku, jangan kau menangis. Masalah kematian itu suatu keniscayaan.
Ya, sabarlah engkau. Ya Syekh, saya menangis ini, saya tidak takut mati Syekh. Cuma saya bingung, ketika nanti saya mati, saya dikubur, saya harus jalan kemana Syekh? Saya nggak punya teman. Akhirnya Syekhnya menangis juga. Ya, alam barzakh itu alam yang panjang sampai hari kiamat kelak. Ya, makanya kalau tidak ada teman, kira-kira gimana? Galau nggak dalam kubur? Nggak dikirim sama orang tua, waktu penjengukan aja kira-kira nangis nggak? Nangis, ya. Apalagi di dalam kubur. Tapi kalau kita punya teman, siapa itu? Adalah Al-Quran, teman yang menyenangkan. Orang kalau bersama dengan orang menyenangkan, meskipun jalan kaki, meskipun sini sampai Banten, jalan berdua dengan orang yang disayangi, kira-kira sampai ke Banten? Sampai. Kenapa? Karena sayang. Ya. Ayo jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai teman terbaik. Sehingga nanti dikubur dia akan menjadi teman yang menyenangkan. Ya. Wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'ah. Nanti ya pada hari kiamat dia bisa memberikan syafaat, ya, syafaat. Tapi sekali lagi orang kalau pengen istiqomah dengan Al-Qur'an, ujiannya untuk hari ini satu. Ya, apa itu? Namanya SG. Tahu SG? Setan gepeng. Ya, setan gepeng. Ya, meskipun katanya sudah lancar, kalau ketemu dengan setan gepeng itu hilang hafalannya. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana. Enggak jelas. Padahal cuma qul ya ayyuhal kafirun. Ya, efeknya itu berat nih. HP ini, masya Allah, semuanya ada. Mulai yang baik-baik sampai yang buruk-buruk semuanya ada. Ya. Jadi Al-Quran itu bersih, suci, butuh wadah yang suci. Apa wadahnya Quran itu? Hati. Makanya harus hati-hati. Ya. Iyalah. Makanya kalau lagi ngafalin, apalagi main FB. Saya baru punya FB kemarin. Baru punya gara-gara jualan. Ya. FB hanya untuk jualan rumah, jualan mobil, ya. Hanya itu saja. Kalau berteman dengan orang lain enggak mau, ya. Ya, hanya untuk kepentingan itu saja. Ternyata banyak yang nongolnya bikin hafalan hilang. Ya. Sampai Imam Syafi'i itu denger saja langsung masuk Imam Syafi'i itu. Di sini ada enggak yang begitu? Ya. Apa yang disampaikan oleh gurunya langsung masuk Imam Syafi'i itu. Di sini ada enggak yang begitu? Ya. Tapi suatu saat Imam Syafi'i ketika mau ngaji kepada gurunya Syekh Waqi, di tengah jalan melihat seorang wanita yang hanya tersingkap sedikit ini, ya betisnya ini. Hilang hafalannya. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsadani bitarkil ma'asi fa innal manurun wa nurullahi lil 'asi. Masyaallah, tamantas. Insyaallah. Ingat tuh kalau sudah ada goda-godaan, buka. Syakautu ila Waqi'. Gitu ya. Rem. Kenapa? Santri sudah punya remnya. Karena di pondok sudah diajari. Ya. Jangan sampai bablas juga. Kalau orang luaran yang enggak pesantren bablas mending. Kalau santri bablas ini luar binasa.
Na'udzubillah. Ya. Ayo bentengi ya. Bentengi ya. Karena HP ini juga pernah suatu ketika ada salah seorang anak masih kelas 1, kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP datang ke rumah bersama ibunya. Karena anak ini sudah nggak bisa dinasihatin sama sekali. Suatu saat ketika liburan dia minta sama orang tuanya, "Mah, belikan HP. Nanti ketika liburan, ketika selesai liburan, balikan ke pondok, nanti dibalikin lagi." Ngerengek. Akhirnya orang tuanya nggak tega, dibelikanlah HP. Nyampe hari hanya untuk kebalikan ke pondok, dia nggak mau menyerahkan kepada ibunya. Akhirnya diminta sama bapaknya. Setelah minta sama bapaknya, ternyata anak ini nggak mau. Akhirnya berantem dengan bapaknya. Na'udzubillah. Jangan mentang-mentang kita sudah ototnya gede sispek kayak Adirai ya. Kemudian kita mau tonjok bapak kita. Kira-kira durhaka enggak? Durhaka enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Ingat ayatnya nanti ya. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Imma yablughanna 'indaka al-kibar fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Masya Allah, anak-anak soleh solehah, masya Allah. Rem itu nak ya, rem. Kalau kita mau nafsu kita mau naik ini ya, bukan hanya kepintaran kita, IQ kita saja yang dilatih di sini ya, tapi emotional quotientnya itu harus dilatih juga ya. Berapa banyak orang pintar tapi dia tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya pintar kebelengar. Jangan ya, latihan, semuanya butuh latihan. Menjaga hati supaya hati kita ini nggak kotor ya. Iya, enggak boleh ya Allah. Ibu kita sering ngomel, bapak kita mungkin ngomel karena mereka sayang. Kenapa mereka sayang? Karena mereka sudah berjalan duluan. Mereka sudah tahu mana lubang, mana duri, mana ranjau. Mereka sudah tahu. Mereka lebih berpengalaman daripada kita ya. Maka sekali lagi sudah diam saja kalau nasihat. Kalau nggak suka, nggak setuju dengan orang tua kita, guru kita juga orang tua kita ya. Guru kita itu adalah orang tua kita di sini, jangan dilawan ya. Kemudian yang ketiga adalah mertua kita nanti. Kalau kalian sudah punya mertua ya itu adalah orang tua kita. Jangan lagi-lagi kita melawan mereka. Fala taqul lahumā uff. Bilang uff aja nggak boleh. Ciri-ciri anak yang saleh. Coba kalau di Jepang itu orang-orang yang sudah tua yang tidak produktif, mereka dibuang ke mana? Ke gunung. Ya. Karena dianggap apa? Memberatkan. Tapi Islam mengajarkan kepada kita apa? Ayo wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Kalau orang tua kita sudah sepuh, ayo rangkul, rebutan ngasuh, jangan pernah hitung-hitungan. Bapakmu, ibumu waktu kecil nggak pernah hitung-hitungan. Dia buang pipismu, dia nenek waktu malam, nggak pernah hitung-hitungan pada kalian. Tapi mengapa ketika mereka sudah tua, beranjak tua, kemudian kalian memperlakukan hal yang sangat berbeda? Na'udzubillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian memperlakukan buruk, maka anak-anak kalian akan memperlakukan anak kalian juga ya dengan buruk.
orang tua kalian juga dengan buruk. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, jangan, ayo rebutan kalau bisa. Saya punya teman satu angkatan, ya. Keluarga ini secara dunia sukses semua, ya, insya Allah seakhiratnya juga sukses. Ada sekitar 4 atau 5 anak, ya, 4 atau 5 anak. Ini kalau orang tuanya sakit, mereka berebut. Di sini ada nggak yang begitu? Berebut apa? Berebut untuk merawatnya, ya. Setelah berebut untuk merawatnya, kalau mereka masuk ke rumah sakit, mereka berebut untuk membayarnya. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Ini akhlak Quran nih, seperti ini, ya. Kita orang-orang yang ngerti agama ini harus memperlakukan orang tua kita ini dengan baik dan benar. Berbakti, nurut, insya Allah hidup kita itu kedepannya akan bagus. Jangan lagi-lagi dengan otak kita, dengan nalar kita, karena nalar kita ini sangat pendek sekali. Otak kita ini tidak bisa menembus tembok yang ada di sebelah kita. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu di atas segala-galanya. Ya. Kalau saya sering ketemu dengan orang-orang yang mau meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala di BSD, ya. Mulai saya di BSD itu tahun 2007. Di situ saya sering ketemu dengan orang-orang yang mau meninggal. Boleh ya cerita sedikit ya, supaya jadi ring. Kafa bil mauti wa illa. Cukuplah dengan kematian, ya, akan menjadi peringatan bagi kita. Sehingga ketika kita mau bermaksiat nanti, ingat seperti itu. Pernah suatu ketika, ya, ada seorang ibu, ini rajin ibadahnya, zikirnya, pakai tasbih terus, luar biasa. Ya, kenapa di akhir hayatnya, sakaratnya beliau itu sampai setengah bulan? Ya, sekaratnya beliau itu sampai setengah bulan. Sekarat itu tahu nggak? Tahu sekarat nggak? Ya, sesuatu yang menyakitkan yang terjadi ketika roh akan ditarik, gitu ya. Menyakitkan, ya. Lalu kita kawallah mulai dari awal sampai di hari yang ke-7. Salah satu di antara mereka kan hanya 3 bersaudara, ya. Hari ke-7 anak yang perempuan ini bilang begini, Ustaz, kenapa ya mama kok nggak meninggal? Atau ada sesuatu yang bisa mengganjal kali Ustaz? Apa kira-kira Bu? Kami ini 3 bersaudara pernah ada konflik Ustaz. Ada adik bontot kami ini yang dulu adik kesayangan kami, kita rawat semuanya sampai dia sukses. Kemudian kita bikinin usaha yang jadi modal itu diembat semua gara-gara istrinya. Nah, ya, intinya begitulah, ya. Akhirnya putuslah hubungan ini selama bertahun-tahun, ya. Putuslah bertahun-tahun. Kalau gitu saya maafkan Ustaz, demi mama. Saya nggak tega Ustaz melihat mama kondisi kritis seperti ini terus. Lalu disampaikan kepada kakak yang pertamanya, Mbak Teh, ayo kita panggil aja si Ayu, kita maafkan untuk mama. Ya sudah, demi mama kita maafkan. Akhirnya dipanggil lah, bertahun-tahun, adik kandung sendiri, padahal tinggal di pasar BSD juga, tinggal komplek elit, luar biasa. Datang dalam keadaan naik motornya nggak ada platnya, motor bodong, pet, ya. Datang kucal, padahal dulu kaya raya, ya. Datang bilang mama lagi sakit, mama lagi sekolah, nangis. Lalu mereka bertiga, karena ini bontot ini laki, yang 2 perempuan, lalu merangkul mamanya. Ma, mulai hari ini mah kami maafkan dia, mah.
kami maafkan Ma, karena kecintaan kami kepada Mama. Padahal uangnya itu miliaran, ya miliaran, ya sudahlah lupakan semua. Akhirnya orang yang dalam keadaan kritis ini kok bisa sadar gitu, menangis dia, ya menangis dia, seolah-olah dia tahu, Masya Allah, terima kasih ya Allah, kau kabulkan doaku ya Allah. Aku minta anakku, aku tahu mereka berkonflik, bersengketa gara-gara anak yang terakhir ini khianat ya Allah. Tapi ya Allah, akurkan lagi mereka ya Allah, akurkan lagi mereka ya Allah. Akhirnya terjawablah oleh doanya ibu ini. Singkat cerita, ya singkat cerita, di hari yang terakhir, ya beliau masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya sampai masih bisa menangis ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya misalkan saya baca tentang surah Qaf misalkan tadi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. Nangis nenek. Coba, Masya Allah, ini karena Al-Quran, ya orang yang kerasukan saja dibacakan Al-Quran jinnya kabur. Nggak tahu kalau kalian yang baca, kalian yang kabur atau jin yang kabur. Ya, itu Masya Allah, baca dengan khusyuk. Ya, nangis. Singkat cerita, beliau wafat. Karena sudah jam, saya ingat waktu itu jam 1, mau jam 1. Saya bilang, Pak, saya pamit, sudah jam 1. Saya mau pulang, rumahnya dekat dengan saya. Ya, di daerah Puspitaloka, dekat Al-Azhar. Ya, rumah saya dekat situ. Saya pulang, saya sudah feeling ini nggak lama, ya, bukan kita nebak, bukan, ini nggak lama. Saya pulang menjelang subuh, saya ditelepon, nggak keangkat. Oh, sudah telepon balik, saya telepon, Ustaz, Mama sudah meninggal. Ustaz merapat, siap, saya datang, sampai di situ, menantu anak-anaknya perempuan-perempuan ada 3 itu, ada yang mu'allaf di situ. Ustaz, kami menyaksikan sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya, Ustaz. Apa, Mbak? Kata yang mu'alaf. Apa, Mbak? Tadi, Ustaz, waktu nenek wafat, tiba-tiba wafat. Tiba-tiba kami bertiga ini melihat cahaya masuk ke ruangan nenek, lalu keluar lagi. Ini apa ini? Mereka terkaget-kaget ini. Ya, mereka terkaget-kaget. Lalu pagi harinya, ketika mau
memandikan, si tukang mayit itu nangis sejadi-jadinya. Saya belum pernah menemukan orang yang meninggal seperti ini. Baik gak kira-kira? Masya Allah, auranya beda. Ya, inilah apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Orang ini orang yang sangat luar biasa. Kenapa di akhir hayatnya Allah persusah? Ternyata ada hikmah di situ. Itu caranya supaya 3 bersaudara ini menjadi akur. Dan inilah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh daripada penyakit-penyakit, termasuk penyakit hati. Disembuhkan, dibacakan Al-Quran. Ya. Iyalah. Orang kalau sudah meninggal masih ingat nggak nikmat-nikmat yang ada di dunia? Pernah ke Eropa, pernah ke Jepang, makan sushi sini pernah? Nggak pernah kan? Sudah hilang. Nah, coba bayangkan ketika ngaji tadi wajahat sakaratul maut itu, kita bayangkan itu seperti itu. Apakah keluarga saya ada di sebelah saya? Apakah mereka akan merangkul saya? Nah, baca la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, nah, baca la ilaha illallah. Nah, apakah seperti itu? Atau mereka cuek? Biarin aja, mati seneng. Kalau bilang begitu kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Berarti kita nggak baik. Ayo, pelajarannya salah satunya ya, orang yang selalu berada di bawah lindungan Al-Quran itu hatinya akan bersih. Ibarat kaca nih. Saya sering memberikan ibarat ya, kaca. Sedikit lagi. Kaca ya, kaca. Kaca mobil. Kaca mobil kalau nggak pernah dicuci kotor nggak? Sehari 2 hari nggak dicuci, ya cuek. Sebulan cuek. Tapi sudah mulai nggak kelihatan. Lama-lama bisa kelihatan nggak? Di dalam bikinnya kesel nggak? Orang kalau hatinya kotor, sukanya bikin kesel, bikin marah, sering musuhan, bikin geng-gengan, dan seterusnya. Itu kalau hati yang kotor begitu, ya. Bagaimana cara bersihnya? Bersihnya dengan Al-Quran, ya. Bersihnya dengan Al-Quran kikis, ya. Dikikis dengan Al-Quran. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Kalau hati kita itu bersih dan jernih, niscaya kita tidak akan pernah jemu membaca Al-Quran. Benar? Coba murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Insyaallah enak. Ya. Tapi kalau bacanya nggak jelas, ya. Nggak jelas, nggak berefek, ya. Bacaan yang paling bagus adalah bacaan yang bisa berefek kepada kejiwaan kita, ya. Insya Allah maksiat semua akan luntur kalau Al-Quran bisa masuk ke dalam hati kita. Coba sekarang kita lihat di Gaza itu, ya. Kenapa mereka hebat-hebat? Padahal mereka diblokade sekian tahun. Karena mereka selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Mereka yakin dengan Al-Quran Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Mereka bukan menghafalkan Al-Quran hanya ingin menjadi artis Al-Quran, bukan. Tetapi ingin supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka. Coba bayangkan. Seharusnya anak muda hari ini kalau pengen hebat, ayo jadikan Al-Quran
satu tiket untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Siap kira-kira? Siap tinggalkan HP di rumah? Kurang sih. Pilih HP, pilih Quran. Kalau cerdas begitu, ya. Coba, kira-kira kalau kita pegang HP begini, keimanan kita bertambah atau berkurang? Ulama dahulu menjadikan Al-Quran itu seperti HP kita hari ini. Ulama dahulu itu. Tapi generasi sekarang ya menjadikan Al-Quran di dalam HP. Ya, akhirnya lebih banyak gangguannya. Ya, banyak macam-macam lah ya. Ada apa sekarang? Saya kemarin lagi nanganin kasus. Kalau sudah selesai kuliah, ya selesai kuliah, pinter anaknya. Kasus apa namanya itu? Game apa namanya? Online-nya apa namanya? Ya kayak gitu. Waliyadzubillah. Step yang pertama 100 sekian. Step yang kedua 300-an. Step yang ketiga 500-an. Dia berjanji di atas materi dengan orang tuanya, kambuh juga sampai 600 sekian. Bayangkan kalau orang tuanya miskin gimana? Dijual nggak rumahnya? Nah, makanya hati-hati, ya. Efeknya terlalu besar, ya. Efeknya terlalu besar. Makanya ayo mendingan ke Quran saja. Quran aja dulu. Kalau Qurannya kita bagus, kita sudah kuat iman kita, buka HP insya Allah aman. Tapi kalau nggak kuat, ya, buka sedikit, ya. Tahu nggak siapa orang yang a'budun nas, orang yang paling alim itu siapa? Tahu? Orang yang paling pintar kitabnya? Bukan. Siapa yang ahli ibadah itu? Yang paling hitam jidatnya? Bukan. Yang paling panjang jenggotnya? Bukan juga. Celananya yang paling ke atas? Bukan juga. Ya. Yang dikatakan ahli ibadah adalah orang yang ketika ada kesempatan untuk bermaksiat dia tidak lakukan. Siap kira-kira? Ya. Gak ada orang mama, gak ada papa, gak ada. Bebas. Ya. Hanya satu kali nonton. Seharusnya ngantuk, bisa gak ngantuk? Kok hebat tontonannya? Hebat gak tontonannya? Sampai bikin hormon-hormon itu waliyadzubillah. Ya, maka itu ya hindari yang seperti itu. Hindari seperti itu. Intinya, ayo kita dekatkan dengan Al-Quran. Interaksi yang pertama, bacaan yang benar. Yang kedua, ayo tadabburi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Saya sore tadi bincang-bincang dengan Syekh dari Yaman. Ya, beliau ngajar di pondok. Singkat ceritanya begini. Iya, saya bingung orang Indonesia ini. Ya, waktu di pondok baik-baik, pulang ke pondok rusak semua. Pulang bukan di sini. Ya, beliau pernah ngajar di Serang. Ya, kemudian ngajar di BSD juga, gitu ya. Pengalaman beliau begitu. Syekh, kalau di Yaman bagaimana? Enggak ada di Yaman begitu. Ya, orang selingkuh di Yaman mah nggak ada. Kenapa? Laki-laki ya keluar, perempuan di dalam. Itu di Yaman. Sampai teman-teman saya itu, ya, kalau yang istrinya bercadar itu ketemu dengan laki-laki sudah bercadar, masih tutup apa namanya? Luar biasa gitu ya. Ya, malunya itu luar biasa. Ya. Makanya ini perlu dijadikan i'tibar, pelajaran bagi kita supaya nanti ketika di rumah, ayo apa yang telah diajarkan di pesantren amalkan. Ilmu yang bermanfaat itu apabila amalkan. Kalau nggak bermanfaat berarti nggak amalkan. Ya. Terakhir, kata orang tua saya, nak, benar, ini saya amalkan betul.
Ya, saya ini bukan orang pintar, saya orang bodoh. Ya, kalian itu di atas luar biasa. Pesan orang tua saya begini, nah di pondok itu, ya kamu harus jaga sikap betul-betul. Jangan pernah melanggar sedikit apapun. Ya, jangan pernah melanggar sedikit apapun. Bandel sih boleh, tapi pelanggaran yang itu jangan. Pelanggaran pesantren jangan sampai. Kalau kamu nyuri, ibaratnya gini, nyuri jarum di pondok, nanti pulang ke masyarakat kamu pasti nyuri jaran, nyuri kuda. Artinya kejahatannya akan lebih parah. Makanya pondok itu pusat kebarokahan, ya. Barokah itu di pondok. Ayo takzim kepada gurunya, ya. Takzim kepada orang-orang alim, ya. Ikuti apa yang jadi perintahnya. Jangan pernah membantah. Sami'na wa ata'na. Insyaallah ilmu kita akan barokah. Pengen ilmu kita barokah semua? Pengen ilmunya barokah? Bagaimana caranya? Patuh dengan aturan pondok. Nanti ketika liburan di rumah, patuh dengan peraturan orang tua. Ya. Jangan pernah membantah. Jangan pernah melawan terhadap orang tua dan sisihkan HP. Pakai secukupnya saja. Insya Allah akan bermanfaat. Itu saja mungkin dari saya. Atau kalau mungkin ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi ditawarkan ada yang mau tanya, ya boleh. Apa Abdul Ghani? Diwakilkan, boleh. Jadi gini Ustaz. Sedikit ya, kan jam 8 harus selesai. Ini kawan-kawan itu waktu super sibuk, tapi keinginan untuk menghafal itu luar biasa. Tapi yang tadi itu sudah kecapean duluan sehingga ngantuknya itu lebih dahulu daripada kemudian untuk berinteraksi dengan Quran. Tips dan triknya untuk bisa betah berinteraksi dengan Al-Quran dan melupakan segala rasa capek dan padatnya kegiatan. Baik. Belajarlah mencintai. Belajarlah mencinta. Jangan berharap dicintai. Berat. Iya dong, ego namanya. Belajar mencinta. Jangan berharap dicinta. Iya dong. Apalagi yang dijadikan targetnya itu cantik banget. Oh, ya gitu ya. Pertama gitu ya, belajar mencintai. Berat memang, saingannya banyak. Ya, yang ganteng-ganteng dan seterusnya gitu ya. Jangan ciut, ya. Kita harus pede. Kata orang Arab itu apa? I'timadun nafsi asasun najah. Pede kunci daripada sukses. Pede dulu lah. Meskipun pas-pasannya tidak apa-apa, ya. Iya dong. Saya itu di mana-mana kalau misalkan dibilang waktu di pasca sarjana dulu, wah nggak mungkin dengan ibu itu begini. Saya bilang, enggak, saya bisa. Selalu saya tepis itu. Yang negatif, iya. Kalau mau niru saya begitu ya. Tapi jangan yang jelek. Yang bagus-bagus, saya akan terjam. Siap. Saya ngadep dengan ibu itu ngomong, ternyata di luar dugaan ibunya baik luar biasa. Kenapa? Karena kita berpikir positif. Ayo belajar mencintai. Ya kan? Kemudian waktu yang paling efektif itu adalah waktu yang sedikit yang kita manfaatkan. Targetnya nggak usah 30 juz dulu lah. Ya, targetnya nggak usah 30 juz dulu. Yang terpenting apa yang sudah kita hafalkan itu jangan sampai hilang. Kalau kata orang tua dulu, orang tua saya gini, ya, jangan seperti orang yang lagi habis nangkep belalang, taruh di sini belalangnya, kemudian pengen nangkep belalang yang berikutnya. Belalang yang di depan belum tentu kena, yang di sini lepas. Ya, jangan hanya kejar sentuhan, jangan. Murojaahnya harus diimbangin, ya. Kalau bisa dilebihkan murojaahnya. Kapan itu? Waktu-waktu senggang. Enaknya kapan? Misalkan gini. Kan setiap anak itu beda-beda ya. Kadang-kadang kalau habis subuh itu suruh menghafalkan susah. Kenapa? Waktunya ngantuk. Ya, gitu ya. Ya berarti cari yang lain. Kapan enaknya? Oh ya menjelang zuhur, ya sudah.
hajar di situ untuk hafalannya. Ya. Kemudian kapan murojaahnya? Oh ya, ada waktu nanti ketika menjelang asar. Murojaah. Apa yang sudah dihafal itu ya sudah dimurojaah. Kalau di pesantren kami Ma'had bin Zain ini MBZ Ma'had bin Zain ini kayak flyover jembatan di sana itu ya. Ya, itu sehari 5 juz minimal. Murojaahnya sehari 5 juz. Ya, kalau ini ya udah ambil waktu yang meskipun sedikit tapi manfaat gitu. Rutinkan. Jangan pernah ntar besok saya ganti lagi, saya kodok, jangan. Ya. Kalau kodok terus nanti lompat. Ya, kalau kodok terus lompat, jangan. Sudah istiqomahkan. Siapa yang mungkin menjelang subuh menghafalnya lebih enak, ya sudah bangun berarti. Jam 3 bangun kemudian hafalkan di situ. Kemudian kapan murojaahnya? Atur sendiri. Ya, kalian yang lebih tahu itu, ya. Yang terpenting kualitas hafalannya, bukan seberapa banyak. Benar nggak? Bukan seberapa banyak. Kalau di kami begitu, kalau ada anak yang sudah tidak mampu melanjutkan, ternyata dia mentoknya di juz 20. Karena ujian Quran itu luar biasa berat. Kalau hanya sekedar surah hafalan mungkin nggak ada ujiannya ya. Tapi kalau untuk ujian mutkin itu luar biasa. Sampai ada yang mau bunuh diri, sampai ada yang diganggu jin. Ya, padahal di ruqyah nggak ada apa-apanya. Sampai orang tuanya ini Ustaz Salim, salah satu imam di Istiqlal itu, ya, beliau itu ketika menghafalkan waktu itu tinggal 10 juz. Umminya itu perutnya itu besar. Tapi besarnya berunda-unda. Masuk akal enggak? Tak masuk akal. Berunda-unda. Periksa kemana-mana enggak ada apa-apanya. Lalu kata kiainya, kamu harus segera selesaikan hafalan. Akhirnya dikebut 3 bulan selesai. Apa yang terjadi? Kempes langsung. Ya, ini ujian. Kadang-kadang teman saya itu dia paling ini, mohon maaf ya, mungkin kalau ukuran ya 1 sampai 5 kegantengan ya, dia nomor 5 lah ya. 5 sampai 10 dia nomor 5 lah gitu kan. Ya. Tapi di kampusnya itu ya mahasiswi yang tercantik di kampusnya itu kok suka sama dia. Dilalahnya nyampe di surah Yusuf. Nyampe surah wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sampai di situ ya ngejar terus perempuan ini. Kata kawannya pada jelas semua, ini jelek, nyusahin, kok bisa laku sama dia. Kita yang ganteng-ganteng ini nggak ada apa-apanya katanya. Ya kata yang lain gitu kan. Akhirnya dia nggak kuat, gimana nih? Kata yang satunya lagi, rezeki itu sikat. Ini kalau temen yang luar binasa begitu ya. Kapan lagi sikat kan gitu ya. Lalu dia datang kepada kiai. Oh, Fulan, kamu harus sabar. Berlindung sama Allah, minta pertolongan, diselamatkan dan jauhi perempuan itu. Alhamdulillah, dijauhi perempuan itu, akhirnya Al-Qur'annya selesai. Coba kalau di ya, kira-kira nikah enggak? Kalau sudah nikah bisa selesai enggak? Mungkin berat kalau sudah, apalagi perempuan sudah punya anak, mau murojaah gak jadi, mau nyuci, mau masak udah berat. Kalau kuliah masih bisa, tapi kalau untuk Al-Quran itu gak bisa, berat, ujiannya banyak. Oleh karena itu sabar ya, bagi waktu kalian yang lebih tahu itu. Yang terpenting targetnya mungkin ya, targetnya mungkin ya, udah itu aja dah. Kemudian diresapi supaya orang kalau memahami apa yang lawan bicara kita memahami kan bikin enak kan. Nah, juga dengan Al-Quran juga begitu. Ayo pahami Al-Quran, insya Allah kita akan enak. Paham ya? Nah, insya Allah begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua Allah tetapkan menjadi ahlul Quran.
الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رافع السماوات، ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا، وليس لنا رب سواك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حسن الختام والاستقامة على الدوام والموت على الإيمان والإسلام. اللهم حافظنا كل القرآن، اللهم ارحمنا كل القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pelita hati kami ya Allah. Bimbing kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ahli Quran ya Allah, yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa cinta terhadap Al-Quran-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan Al-Quran di dunia ini teman baik ya Allah. Ketika kami telah meninggal kelak ya Allah, jadikan Al-Quran menjadi teman yang menyenangkan ya Allah. Ketika di yaumil mahsyar, Al-Quran memberikan syafaat kepada kami semua ya Allah. Ketika di Siratal Mustaqim, Al-Quran bisa menyelamatkan kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah kami di hadapan-Mu kelak ya Allah, dan jangan sampai Al-Quran yang menghujahi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.